Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Malam hari ini kita akan membahas tentang iman yang sebenar-benarnya iman, di mana di dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan orang yang beriman itu merasa sedih ketika dia meninggalkan perintah Allah. Dia sedih ketika dia meninggalkan perintah yang wajib, misalnya dia tinggalkan sholat. Lalu dia tidak sedih atas perkara yang wajib ini dipertanyakan dan diragukan keimanannya. Sebab mendingan kita meninggalkan sebongkah emas daripada meninggalkan sholat. Seandainya kita diberikan sebongkah emas atau sebongkah berlian, begitu dengar panggilan Allah, kalau memang itu sebongkah emas rezeki kita, kalau memang itu emas sebongkah emas rezeki kita, kita tinggalkan dia lalu kita sholat, insya Allah itu sebongkah emas akan kita dapatkan. Kalau itu rezeki kita. Tapi kalau gara-gara sebongkah emas kita tinggalkan sholat, maka sebongkah emas itulah yang akan menghancurkan kita. Maka sebongkah emas itulah yang akan menggigit dan menghancurkan kita. Berlomba-lomba berbuat baik di dunia itu sulit. Mengajak orang untuk berbuat baik itu sulit. Sulit sekali. Sulit. Kita mau didik dia, kita mau rapikan dia, kita mau ajari dia dengan baik, sulit. Padahal waktunya tidak lama, bro. Waktunya antara maghrib dengan isya. Tapi orang dulu di tempat ini, bagi orang yang belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, itu sulitnya luar biasa. Itu sulitnya sangat luar biasa. Bahkan banyak saja keluhan-keluhan, alasan-alasan supaya kita tidak ikut datang berzikir banyak. Ada saja halangan, rintangan kalau waktu pengajian. Ada saja sakit badannya, sakit kepalanya, sakit kakinya, ada temannya kan, sakit perutnya, kan mau berak, kan mau ini, kan ada ini, kan ada saja alasan. Ada aja. Kenapa? Karena memang kita ini selalu disusahi dengan urusan begini, disusahi. Padahal seandainya itu malaikat maut bisa dipanggil datang, ambil itu nyawaku, mau dia itu bagaimana orang mati? Itu orang mati semua dikubur, berteriak minta dihidupkan, tapi tidak ada lagi kesempatan untuk dihidupkan oleh Allah. Tidak ada lagi. Kenapa tidak ada? Kita ini kesempatan tak sangat luar biasa. Pengajian yang kita hadiri ini ahad ke ahad malam Senin ini, pengajian ini nanti kita lihat pahalanya nanti dikubur. Mungkin kita belum lihat sekarang. Jadi banyak orang itu malas zikir. Kenapa? Karena dia belum lihat pahalanya. Lebih banyak orang suka lembur daripada berzikir. Lembur karena double gajinya. Kelihatan gitu. Kalau gajinya 250 per hari, kalau lembur berarti 500. Kelihatan jiwa 500 ribu kalau lembur. Tapi kalau disuruh berzikir, Masya Allah. Yang saya maksud bukan di dalam ruangan ini, jangan. Yang saya maksud bukan di dalam. Yang saya maksud di dalam ruangan luar yang sudah mati. Yang sudah kita mati atau tidak? Kita ini kelihatan hidup, kelihatannya hidup. Tapi kalau ada orang hidup lebih parah daripada orang mati, dialah orang yang hidup tapi mati hatinya. Lebih parah daripada orang mati. Ada orang mati nih, tapi kita hidup tapi mati hatinya. Sudah tidak lagi bergerak untuk berbuat yang baik. Tidak mau lagi. Bagaimana? Makanya ini iman jemaah.
Kira-kira kalau ada orang bangun pagi hingga tidur lagi dia tidak makan nasi, lapar tidak? Lapar tidak? Lapar. Kira-kira kita berpikir, kalau orang sudah nikmat itu namanya sholat, Masya Allah, itu ya Allah, yang namanya sholat itu dia benar. Sholat misalnya, nggak usah kita terlalu banyak kan. Kita pakai peci, pakaian kita rapi, ya. Tapi nanti dilihat orang sembahyang baru sembahyang, kalau tidak ada yang dia nggak sembahyang. Atau kalau tidak ada yang kasih bangun sembahyang subuh, nggak sembahyang subuh. Iya. Jadi kalau ada orang yang kasih bangun sembahyang subuh, nggak bangun. Nah, itu bilangin dari. Nah, di sini mana lebih susah, mana yang lebih susah? Kita naik gunung, turun gunung daripada sholat zuhur. Naik gunung, turun gunung daripada sholat zuhur. Mana lebih susah? Hah? Naik gunung, turun gunung. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Itu iman. Kalau naik hati-hati, karena dia akan turun juga. Itu turun itu. Pelihara itu iman. Karena kalau iman tidak dipelihara, tidak dibungkus, tidak dilatih, tidak dipaksa untuk menjadi baik, maka iman itu akan turun. Dipaksa itu orang jadi baik. Dipaksa diajak. Saya selalu aja paksa. Makanya nuansa kita berkumpul di tempat ini jamaah. Adapun tadi zikir yang kita baca, kalau ada orang yang hadir zikir lalu yang kita baca tadi dia tidak pahami, dia tidak apa, pahalanya sama. Kenapa? Karena kalau kita mendengar biasanya zikir, dihafal tidak dihafal, pahalanya sama orang dengan yang menghafal. Karena dia duduk di tempat ini. Dia duduk di tempat ini. Hati jamaah. Kira-kira kalau ada orang galau berat di sini, ada galau berat, galau tingkat tinggi, galaunya tingkat dewa. Apa obatnya kalau galau tingkat dewa? Apakah kita harus mengadu di Facebook? Kalau tingkat galau kita, galau yang luar biasa, tingkat dewa di atasnya, tingkat dewa lagi, ada lagi tingkat langit, galau tingkat langit. Kira-kira kalau itu terjadi, apa yang harus kita lakukan bagi ahli zikrullah? Ala tatma'innu ala bisikri. Obatnya galau itu zikir. Galau, gelisah. Obatnya kalau kita mempunyai dapur buntu salurannya, obatnya itu pakai obat untuk melancarkan saluran yang buntu tadi. Entah itu pakai spiritus juga ada pakai soda api, kadang-kadang juga ada pakai Coca-Cola. Itu Coca-Cola yang kita minum setiap hari itu juga kadang-kadang dipakai oleh orang-orang, tapi maaf buat Coca-Cola. Saya bukan Coca-Cola warna hijau, warna itu coklat juga macam-macam, ada anggur juga coklat. Melancarkan saluran yang buntu. Kita iman ini kadang buntu, kadang encer. Iman ini kadang encer, kadang buntu. Apa obat dari iman yang buntu? Obatnya iman yang buntu itu, kalau cuma istighfar yang kita tahu, maka obatilah imanmu yang buntu itu dengan istighfar jamaah. Kalau memang istighfar kalian tidak tahu, maka obatilah iman yang buntu itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau memang juga dengan basmalah kalian tidak tahu, maka obatilah imanmu yang buntu itu dengan alif. Toh juga kalau alif kalian tidak tahu, maka obatilah juga imammu dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena alif saja kau tidak tahu. Bagaimana kira-kira kalau iman? Kira-kira
di sini ada yang itu tadi saya bilang galau kita. Salman Al-Farisi datang kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, ketika aku tidak memandang wajahmu satu hari ya Rasulullah, ketika aku tidak memandang wajahmu yang mulia ya Rasulullah, aku merasa sedih, galau. Walaupun aku sudah sholat ya Rasulullah, walaupun aku sudah zikir ya Rasulullah, walaupun aku sudah berpuasa ya Rasulullah, walaupun aku sudah bersedekah ya Rasulullah, tapi ketika aku tidak memandang wajahmu ya Rasulullah, maka hatiku galau." Ini sahabat tidak memandang wajah Nabi, galau hatinya. Galau hatinya, tidak memandang wajah Nabi. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Mandang wajah Nabi itu Masya Allah. Masya Allah. Kalau kita yang zaman sekarang mau dikata zaman digitalisasi, zaman dimana sedikit-sedikit kita pegang HP, sedikit-sedikit pegang HP, apa saja pegang HP, maka jadikanlah apa yang kita pegang itu sebagai ladang untuk menanam amal ibadah kita, agar sebelum datang malaikat maut kita semua ini yang ada sekarang duduk di tempat ini digolongkan menjadi para mahabbah, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Cinta jangan. Sini ada nggak anak ABG yang umur 15, 16, 17, anak ABG yang belum, berarti nggak ada gitu. Rata-rata kalau anak-anak yang baru puber itu, kalau dia cinta sama orang itu susah diatur. Kalau orang cinta, kalau ABG yang umur 13, 14, 15, 16 sampai 17, kalau dia jatuh cinta, gelisah perasaannya kalau dia tidak kabari itu orang yang dicintai. Sudah mikir makan, sudah mikir minum, sudah mikir bobo, sudah mikir begini, sudah mikir begitu, gelisah. Kenapa? Karena dia lagi jatuh cinta. Sama halnya cerita Salman Al-Farisi, setiap hari dia harus memandang wajah Nabi Muhammad. Setiap hari dia harus memandang wajah Nabi Muhammad. Ketika dia tidak memandang wajah Nabi Muhammad, dia tidak melakukan aktivitasnya. Misalnya Salman Al-Farisi biasanya membantu Nabi ke pasar, biasa membawa berdakwah, membawa barangnya Nabi Muhammad, ini bisa. Tapi ketika Salman Al-Farisi bangun tidur, bukannya dia pergi makan dulu, bukannya dia pergi toilet dulu, buru-buru Salman Al-Farisi keluar dari rumahnya, karena rumahnya Salman Al-Farisi sama rumahnya Nabi Muhammad 7 rumah jaraknya. 7 rumah jamaah. Kita tetangga-tetangga bisa ke benci. Kalau Salman Al-Farisi 7 rumah dari Nabi Muhammad, bangun tidur dia tidak masuk kamar mandi jemaah. Bangun tidur dia tidak cari HP-nya jemaah. Bangun tidur dia tidak bikin kopi, teh, makan kue jemaah. Tapi bangun tidur dia langsung keluar memandang wajah Nabi. Setelah itu dia kembali ke rumahnya semangat kayak orang baru dicas kembali. Memandang wajah Nabi Muhammad bagaikan kita memandang wajah rembulan berada di tengah-tengah bersinar. Memandang wajah Nabi Muhammad bagaikan memandang matahari. Memandang wajah Nabi Muhammad bagaikan memandang bulan yang indah pada saat terang bulan yang bersinar. Ada yang mengibaratkan dalam riwayat Imam Al-Ghazali, di mana Imam Al-Ghazali pernah meriwayatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satupun yang menyebut namaku di dunia ini. Tidak ada satupun yang menyebut namaku di dunia ini kecuali dia akan diberikan kemudahan. Sebut nama Nabi Muhammad di hati kalian. Kalian tidak sholat ingat Nabi Muhammad, kalian tidak akan masuk surga. Ketika kalian tidak mengerjakan perintah
yang diutus oleh Jibril untuk Nabi Muhammad untuk mengerjakan sholat jamaah. Sholat. Yang terakhir di dalam kitab ini juga dikatakan bahwasanya riwayat riwayat Imam An-Nawawi di mana beliau pernah berkata, siapa saja yang menghabisi hidupnya dengan bacaan salawat maka jasadnya harum sampai dicium seluruh penghuni langit dan bumi. Setiap hari dia baca salawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dia habiskan waktunya untuk bersalawat. Dia bekerja, dia bersalawat. Di atas motor bersalawat, di atas mobil dia bersalawat, di atas pesawat kapal laut dia bersalawat, sama orang tuanya bersalawat, di kantornya bersalawat, di tempat kerjanya bersalawat, di mana-mana bersalawat. Kira-kira orang seperti ini masih berani tinggalkan sembahyang? Siapa yang berani tinggalkan sholat, berarti di hatinya tidak ada Nabi Muhammad SAW. Di hatinya tidak ada Nabi Muhammad. Tidak ada di hatinya Nabi Muhammad SAW. Bohong kalau dia bilang cinta Nabi Muhammad. Orang itu kalau jatuh cinta, apa yang tidak suka orang yang dicintai, kita ikut juga suka. Kalau kau bilang cinta Nabi Muhammad, baru kau suka mencaci, bukan cinta namanya. Nabi Muhammad tidak mencaci, melainkan mendoakan. Kalau kau bilang cinta Nabi Muhammad dipanggil naik ke langit, ambil perintah sholat. Jadi kalau ada umatnya Nabi Muhammad tidak mengerjakan sholat, tidak mengerjakan perintah Allah, maka cintanya PHP. Cinta apa namanya? Palsu. Ya, cinta wedding, cinta. Maka itu cinta cenderung apa? Kalau cinta yang tidak pernah hilang apa? Cinta apa yang tidak pernah hilang? Cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah. Cinta kepada Nabi. Cinta kepada Nabi. Cinta kepada kedua orang tua, ibu ayah kita. Baru cinta kepada siapa, Bu? Baru cinta kepada siapa lagi? Baru cinta sama siapa lagi? Ada yang tahu cinta kepada sesama LGBT. Cinta itu tidak putus. Kebutuhan manusia apa? Yang dibutuhkan manusia oleh apa? Kebutuhan manusia setiap hari dari bangun sampai tidur. Kira-kira kalau kita bisa catat program tak? Ada orang bangun pagi, dari bangun apa dulu nak kerja? Jemaah, apa dulu dikerja kalau dari bangun? Hah? Kalau bangun subuh. Jadi anggaplah kita standarnya bangun jam berapa kira-kira? Jam 3 subuh, Masya Allah. Ada yang bangun jam 3 subuh di kencing. Baru tidur lagi. Ada yang bangun jam 4, ada yang bangun jam 2. Pergi apa? Cing. Nah, sekarang jamaah, kalau kita tidak buat alarm untuk diri kita, maka kita tidak akan menjadi baik. Maka buatlah alarm untuk kita apa yang kita harus lakukan. Bangun pagi, nanti jam segini yang kerja, yang pergi kantor, yang tidak kerja apa lagi. Jangan sampai jamaah orang yang menganggur itu habis waktunya dari pagi sampai malam pegang HP. Dia buang-buang waktunya, tidak kerja Tommy. Tidak kerja Tommy. Nah, buang-buang waktunya. Gelirang urusan ibadah dia tinggalkan.
Jangan heran sekarang lihat matanya anak-anak pada kabur semua. Pada juling, namanya juling. Yang bikin rusak sekarang generasi kita jamaah HP. HP jamaah hancur ini anak-anak, hancur bagaimana? Kalau bukan ibu ayahnya memberikan program anak-anaknya nanti jam begini baru pegang HP. Anak-anak saya dikasih program, bapak saya main HP dari bayi sampai malam. Bagaimana kira-kira? Anaknya ngejaga, bapaknya jebol. Bapaknya tidak suka main HP, mamanya saya main TikTok. Main TikTok. Bagus sih kalau main TikTok, tapi kalau main TikTok sambil order terus, apa yang sih? Skater? Makanya jamaah, kita pada hari ini jamaah untuk memberi nasihat orang itu macam-macam caranya. Kalau saya lebih memberi nasihat kepada orang itu lebih sedikit langsung saya ditusuk. Orang ditusuk saja masih susah ada, apalagi cuma bahasa lembut dikasihkan. Iya. Mungkin bertanya-tanya jamaah di sini, kenapa tidak ada orang main hadap? Ada yang bertanya? Tim hadap dibubarkan jamaah. Saya bubarkan. Lebih bagus suruh main HP saja. Semua. Kalau dia sudah tobat baru masuk lagi. Ini namanya didikan. Yang mau mendengar silakan kembali bergabung. Yang mau keluar silakan. Banyak cara kalau bersikir. Tanpa hadar juga kita bisa bersikir. Betul tidak betul? Betul. Enak tadi tidak? Enaknya tidak? Seperti makan apa? Ini tuh hadra kalau dari gunung coba aja. Kalau pergi 1 hari 2 hari bermalam nggak sakit. Tapi kalau disuruh latihan 1 jam sakit. Hah? Macam-macam sakit. Saya bicara di sini tidak ada orang lain karena saya anggap di keluarga semua. Kalau saya marah itu begitu cara aku mendidik. Mau aku tidak masuk tidak usah. Saya kan sudah kasih kau piring. Orang kalau dikasih piring, apakah itu piring bisa jalan sendiri pergi ambil nasi? Ambil lauk? Tidak. Piring itu kalau sudah diambil diisi. Kalau sudah diisi dicu. Sudah makan dicu. Jangan. Ini majelis jemaah. Kalian kompak juga tidak hadir di malam hari ini. Saya tidak rugi jemaah. Saya tidak rugi, saya terima undangan di mana-mana kok. Saya banyak tinggalkan pekerjaan termasuk umroh saya semua gara-gara saya cinta majelis ini. Saya cinta majelis ini. Betul tidak jemaah? Betul. Saya juga punya kesimpulan karena saya cinta kalian, kita saling cinta. Ayo kita sama-sama berbuat baik. Tapi kalau ada yang tidak mau baik, check out. Saya tidak pernah mengklaim kalian sebagai jamaah saya. Saya tidak suka mengklaim saya ini jamaah ini jamaah saya. Datang ini saja sikirlah. Kita datang bukan karena saya, kita datang karena Nabi Muhammad SAW. Jangan datang karena saya. Kalau kita datang karena saya, banyak di guru-guru lain seperti saya kita bisa hadir. Tapi datang karena Nabi Muhammad. Kalau orang datang dulu karena Nabi Muhammad di sini, insya Allah dia fokus untuk berdakwah. Insya Allah fokus. Ini, itu yang pertama. Yang kedua, kita datang bersikir, bukan datang, bukan datang. Kita datang bersikir, bukan datang. Salah. Kita datang bersikir, bukan datang. Ada lagunya jamaah. Kita datang bersikir, bukan datang. Satu main HP. Nauzubillah min dzalik. Mari jaga iman kita. Kenapa saya bahas seperti begini? Yang bikin rusak kita itu adalah HP tadi sendiri. HP tadi sendiri yang bikin rusak. HP ini. Dimulai sekarang mari kita senantiasa selalu berdoa. Untuk salawat ada musik, tidak ada musik, tetap kita bersalawat. Ada musik, tidak ada musik, tetap kita bersalawat. Saya tidak mau nanti begini, tidak ada. Kita tetap
Itu kita lihat, tetap ada musuh, tetap ada. Kalau siapapun di sini yang hadir 75% sayap-sayap juang YSM, 25% jamaah dari luar. Jadi kalau saya bicara di sini, anggaplah saya bicara sebagai pemimpin. Sayap-sayap juang di sini ada Majelis Taklim MT MSM, ada MT YSM, ada MT Serikandi, ada MT Mujahidah YSM, ada Ketua Laskar YSM, ada tim Hatra YSM, ada YSM Pala, macam-macam lagi, apa lagi? Ada tim Fatwa YSM, ada tim dokumentasi YSM, ada tim digitalisasi YSM, ada tim Rukiah YSM, ada tim ekspedisi YSM. Apa lagi kita mau cari di sini? Ada dandutan YSM. Apa kita mau cari di sini? Di sini semua ada. Sisa nikmat. Guru ini, guru itu, guru ini. Kalau para habaib yang dia baca, ratib maulid, ratib maulid, ratib maulid, di mana-mana di majelis zikir itu kita dengar. Yang berbeda apanya? Cara memimpinnya saja. Ada habib, kalau sudah zikir lari naik. Ada habib tidak mau ketemu sama jemaah. Ada, ini kita. Kau makan sempol, saya makan sempol. Kau makan ikan kering, saya makan ikan kering. Sama-sama gitu. Kau mami yang bodoh kalau bilang makan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.